Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, saya berterima kasih banyak secara pribadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar. Karena apa? Dan ini menjadi kebanggaan bagi saya ketika Bapak Ibu mau belajar ke tempat kita untuk menjadi petani. Di materi saya kemarin di mana? Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Selama ini ketika saya dimanapun berada selalu bercerita tentang kesusahan petani. Tapi hari ini kita akan rubah konsepnya supaya jenengan semua boleh bangga jadi petani. Kenapa sih saya katakan kita harus bangga jadi petani? Karena tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Saya tunjukkan buat saudara. Kita sedang masuk ke satu era, yaitu era 4.0. Di mana kemajuan teknologi, kemajuan secara teknologi dan mekanisasi itu sudah jauh di luar dari jangkauan kita. Kita Indonesia tidak mungkin bisa mengejar Korea, Jepang, Cina, Amerika. Kita tidak akan bisa mengejar mereka. Tetapi ada satu peluang yang yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu adalah sektor pertanian. Nah, kalau menurut saya, kalau kita seandainya mau berperang, berperanglah di tempat yang pasti menang. Yang pasti menang adalah kita harus kembali mengolah apa yang kita punya. Kalau kita kehilangan ini, maka sebenarnya kita akan sudah kehilangan semuanya. Contoh, kalau kita sudah kehilangan banyak hal. Saudara pernah kehilangan paket, kehilangan sinyal, pernah enggak? Bingung tidak? Coba bayangkan, sinyal itu kita kenal tahun berapa? Sinyal handphone. Enggak lah, kita di tahun 2000 ke atas. 2000 ke atas. Yang namanya, minta maaf, yang namanya ketergantungan ada TikTok, ada macam-macam yang ngetren itu tahun 2015 ke atas. Hari ini, bukan hanya anak muda, orang tua kehilangan signal itu bingung juga mereka. Betul ya? Padahal zaman dulu telepon masih pakai wartel, betul ya? Masih ada yang belum lahir zamannya wartel. Orang punya telepon rumah, punya wartel aja waktu itu sudah hebat. Sekarang ada handphone, jadi tergantung. Dan yang paling parah, kita tidak bisa lepas dari handphone. Padahal yang paling penting sebenarnya bukan itu. Kenapa kok saya katakan handphone itu sangat tidak bisa kita harapkan? Saklarnya dimatikan Bapak Ibu, seluruh dunia berhenti. Saya tidak mengajak kita berlomba di sana, kita pasti kalah, setuju? Tetapi ada yang membuat kita menang. Dan ini akan diperebutkan oleh semua negara di dunia. Tanah Indonesia. Tanah air kita. Tanah kita sudah dirusak. Ini era ya tahun 1984. Pada waktu itu ada program yang namanya BIMAS. Untuk mengenalkan namanya urea. Seluruh elemen pemerintah diajak promosi tentang pupuk yang namanya urea. Bapak Ibu tahu enggak? Petani Indonesia menggunakan urea itu butuh berapa tahun? Urea ini, yang hari ini Bapak Ibu kalau beli harus pakai kartu dan sebagainya. Untuk zaman dulu, untuk bisa dikenalkan itu butuh waktu 20 tahun. Berarti ini ketemu tahun di angka 2004. Ini pupuk kimia baru naik daun. Pupuk urea betul, pupuk kimia terutama betul-betul menjadi boom
betul-betul menjadi luar biasa dibutuhkan tahun berapa? 2010. Sampai hari ini, 2023. Ini adalah masa kejayaan pupuk kimia. Saya ulangi, pupuk kimia itu dulu tidak serta-merta ketika pemerintah punya program peningkatan hasil pertanian atau swasembada pangan, pupuk kimia langsung diterima petani. Tidak. Butuh waktu promosi 20 tahun. Karena ini zaman saya. Saya bertani tahun 90-an, itu urea itu masih subsidi murah sekali. Semuanya masih murah sekali. Dan betul-betul langka itu di tahun ini, mulai ada kelangkaan. Dan tahun ini kita diakhiri dengan satu fase, yaitu World War III, Perang Dunia Ketiga yang akan diperkirakan. Karena apa? Urea akan langka, bukan hanya langka sekarang, langka selama masa ada perang. Kita Indonesia ini mengharapkan mendapatkan nitrogen atau urea itu berasal dari Ukraina paling banyak. Karena dari gas alam yang disuplin dipadatkan jadi urea. Nah, karena di sana bukan dijual, tetapi dipakai untuk bahan yang lebih mahal. Fosfat, urea itu bahan bom, Bapak Ibu. Daripada dijual untuk pupuk, lebih baik dijual untuk bom, lebih mahal. Akhirnya gara-gara ini, kita itu kekurangan sekitar 23 sampai 40 juta ton. Negara bisa subsidi cuma 9 juta ton. Ini kalau ada barangnya. Yang tadi menjadi masalah. Produksi Indonesia sendiri, dari gas alam Indonesia sendiri, kita itu cuma bisa produksi 12 juta ton. Sehingga kalau kita ketemu ada 21 ton. Berarti kita ini kalau semua lengkap, kita ini hampir kurang 20 juta ton pupuk urea. Makanya biarpun Bapak Ibu ke depan, beli urea non subsidi pun barangnya juga tidak banyak. Kenapa kok tidak banyak? Karena produktivitasnya tidak cukup. Jadi sumber gas alam Indonesia itu cuma untuk buat pupuk itu maksimal di 12 juta ton. Yang 9 juta ton impor yang disubsidi. Kalau seandainya impornya ini hilang berarti tinggal 12 juta ton produksi kita untuk pupuk Indonesia. Padahal kebutuhan itu 40 juta ton. Kalau di total semuanya sebenarnya 125 juta ton, tapi kadang naik kadang turun pada waktu masa pemupukan di sawit dan tanaman keras. Karena itulah tidak ada cara lain. Kita harus mandiri. Nah, ini untuk mempersingkat, artinya untuk mempermudah konsep pembelajaran kita. Ini konsep pertanian kita. Pertanian BSM itu adalah pertanian intansari. Jadi itu adalah singkatan yang saya buat. Nomor 1, banggalah jadi warga Indonesia karena negara Indonesia adalah negara yang paling makmur di dunia. Saya ulangi ya, negara Indonesia ini adalah negara termakmur di dunia. Saudara harus bangga. Yang menjadi sedih adalah ada ayam mati di dalam lumbung. Paham maksud saya? Kenapa kok bisa ayam bisa mati di dalam lumbung? Alasannya sepele. Ini cuma rupa gabah, Pak, belum jadi beras. Paham maksud saya? Tanah kita juga sama. Tanah kita subur, Pak, tapi kita tidak bisa ngolah. Sehingga yang terjadi, Bapak Ibu, pertanian maju itu cuma di Jawa. Di luar Jawa itu pertanian sangat tidak maju. Kalau lapar lagi timur lagi ke Papua sana. Minta maaf, tanah Papua itu sangat amat subur. Tapi penduduknya rata-rata kekurangan makan. Kenapa kok bisa kekurangan makan? Karena mereka tidak pernah diajari ngolah makanan dan menciptakan makanan. Mereka senangannya berburu dan mencari saja. Sehingga anak-anak kecil-kecil banyak yang kurang gizi. Nah, karena itu
Saya berterima kasih saudara bisa datang, saudara mau bayar, saudara mau belajar. Ini saya acungi jempol. Dari ini menjadi kebanggaan bagi saya ketemu dengan orang-orang serius untuk mau membangun pertanian Indonesia. The point, yang pertama. Terus yang kedua, ini kata-kata yang luar biasa. Indonesia ini kuat jika petani itu mandiri. Kenapa kok saya katakan Indonesia ini akan kuat jika petani itu mandiri? Konsep saya yang pertama ini menjadi dasar Bapak Ibu. Nomor 1, kita mulai dari LRT, limbah rumah tangga. Nanti Bapak Ibu akan belajar dari ngolah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini adalah awal muasal kita menciptakan sebuah pabrik. Limbah rumah tangga ini terdiri dari 2, yang cair menjadi POC, yang padat menjadi pakan. Tahu ilmu dasar ini saja, tidak ada namanya kelaparan. Tidak ada namanya kekurangan. Untuk lahan yang dibutuhkan dalam pengolahan LRT itu butuh 3 kali 3 meter. Banyak orang selalu berpikir, Pak, saya tidak punya tanah yang luas untuk menjadi petani. Tidak usah muluk-muluk dulu. Tidak usah jadi petani hebat dulu. Mulai dari dasarnya dulu. Pertanian itu berbicara tentang change of paradigm. Jadi tentang perubahan pola pikir. Hari ini Bapak Ibu seringkali orang itu berpikir bahwa pertanian itu adalah bisnis, betul? Siapa yang punya anggapan, minta maaf sebelumnya, datang ke sini dengan satu konsep begini. Ini ekonomi susah, kadang-kadang jadi bisa minta maaf PHK, sebentar lagi sudah akan ada, terus kelihatannya tidak akan ada bisnis yang lain, akhirnya kepingin bisnis pertanian dengan mengharapkan untung gitu, ada atau tidak atau banyak kira-kira? Banyak. Saya bilang dulu di depan, jangan berbisnis pertanian karena untung atau rugi. Kenapa kok saya katakan itu penting sekali? Dasarnya kita harus tahu dulu. Bertani itu adalah tentang mengolah limbah rumah tangga dan tentang rasa tanggung jawab. Saudara lulus ini saja sudah jadi orang sukses Bapak Ibu. Saya punya konsep, mungkin Bapak Ibu sudah dengar di radio, di YouTube dan sebagainya. Lebih mahal mana? Limbah, sampah sama yang utama? Harusnya lebih mahal limbah, betul ya? Itu kalau sudah tahu suaranya gitu loh. Tahu alasannya? Begini, saya menemukan teori ini ketika dalam kondisi saya tidak punya uang. Ketika saya tanda kutip, ketika saya masih miskin. Ketika orang miskin mau berusaha, yang dia cari nomor 1 adalah modal, setuju? Harus punya uang, betul? Kalau saudara tidak punya uang, tidak bisa utang bank, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan berhenti? Tidak. Jadi ternyata di dalam integrated farming, di dalam pertanian, nomor 1 yang kita lakukan hanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab dengan apa yang sudah kita terima. Bapak Ibu percaya enggak rezeki itu datangnya dari Allah? Kalau rezeki itu datangnya dari Allah, ketika kita diberi sedikit, kita bisa bersyukur, betul? Setelah kita diberi terus kita buang-buang, kira-kira yang memberi senang atau tidak? Tidak senang. Jadi bisnis pertanian itu bukan hanya bisnis dengan manusia, dengan alam, tapi bisnis manusia itu dengan bisnis dengan pencipta kita. Kenapa kok begitu? Limbah rumah tangga itu adalah sampah. Sampah ini ketika kita olah jadi POC. POC ini untuk mupuk ukuran tanah 3 kali 3 yang saya sebutnya sebagai lubang kunci, keyhole. Ini jalan pintu masuk. Saudara juga sama, nanti ketika dari sini kita akan habis ini praktek buat pupuk macam-macam. Saudara tidak akan pernah bisa menjual pupuk, saya bilangi. Kalau saudara tidak punya kebun percobaan. Paham maksud saya? Banyak orang tanya di YouTube, Pak ini apakah sudah diuji dan sebagainya. Semua pabrik pupuk melakukan uji. Apakah semua berhasil? Tidak. Uji yang paling bagus adalah saudara praktek. Saudara lakukan sendiri, kemudian itu akan bisa dilihat orang, bisa dievaluasi oleh orang lain. Dan itu akan membuat namanya kepercayaan.
Jadi di dalam POC ini saudara punya ukuran tanah 3 kali 3 ini sebagai lubang kunci. Saudara bisa masuk di dunia yang baru. Selamat datang di sana. Terus yang kedua, tidak ada ceritanya Bapak Ibu untuk menjadi orang sukses tanpa investasi. Loh Pak, saya tidak punya sesuatu untuk saya tabung. Saya tidak punya uang untuk saya tabung. Pendapatan aja kadang-kadang cuma pas. Bagaimana cara menabung terbaik? Menabung terbaik adalah di satu tempat yang bunganya paling tinggi. Loh Pak, bunga makan riba, karena itu buat bank sendiri saja. Banknya ya bank ayam, bank kambing, bank toyib, bukan bank toyib. Bank ayam, bank kambing, dan bank sapi. Kenapa kok itu saya katakan itu penting sekali? Bank ayam, tahu ayam ya? Ayam itu pelipat gandaannya berapa kali? Saya tunjukkan buat saudara. Cara paling tradisional. Ayam itu, konsepnya ayam 7 hari pacaran, 10 hari bertelur, 21 hari mengeram, 60 hari melihara anak. Itu konsepnya ayam. Saya ulangi ya. 7 hari pacaran, telurnya ayam 10, mengeram 21 hari, merawat anak 60 hari. Ini pola tradisional. Artinya apa? Di tempat saudara biarpun tinggal di tengah hutan, tinggal dimanapun, tidak ada listrik, tidak ada apa, tidak ada alasan untuk tidak bisa. Ini induk ayam melihara anaknya sendiri. Butuh waktu 98 hari, anggap aja 100 hari. Artinya apa? 1 tahun 365 kalau dibagi 100 ketemu 3,6, kalau telurnya 10, berarti potensi ayam itu 36 ekor per tahun. Saya tanya buat Bapak Ibu, bank mana yang mau ngasih bunga 3.600% setahun? Ada enggak? Loh Pak, ini kan ngasih makan. Kenapa saya pelihara ayamnya tidak boleh banyak? Pertama mulai dari 10 ekor saja. Kalau saudara lihat di YouTube saya kan mulai dari 10 ekor, betul kan? Dari mana kata 10 ekor itu? Begini loh cara ngitungnya. Karena saudara belajar ke saya langsung, saya tunjukkan dasar teorinya. Semua yang saya sampaikan di YouTube semua ada teorinya. Semua ada hitung-hitungannya, ada matematikanya. 10 ekor ayam, ayam itu beratnya berapa kilo? 1 sampai 2 kilo gitu ya. Kalau 10 ekor berarti beratnya berapa kilo? 25. Anggap aja kita punya satu anak yang namanya ayam 10. Ayam 10 itu anggap aja satu anak, paham maksud saya? Ayam itu kalau kita kasih makan seperti manusia 3 kali sehari, 3 piring berarti, paham? Itu sudah cukup. Artinya apa? Jikalau Bapak Ibu dalam satu rumah tangga, sampahnya kira-kira dapat enggak 3 piring sehari? Kalau enggak dapat tolong ditambahi ya, kasihan ayam. Artinya begini loh, kita makan ini, kita pelihara satu anak lagi. Anak angkat yang namanya ayam. Itu alasan 10 ekor. Itu bagian keluarga kita intern. Loh, ayam itu butuh pakan Pak, beli dedak, beli jagung dan sebagainya. Sekarang saya balik. Bapak Ibu kalau beli telur beli enggak? Sekarang dibalik, ketika ayam itu bertelur, 1 butir telur harganya 2.000. Kalau Bapak Ibu masak setiap hari 3 butir berarti bayar ke ayam 6.000. Jangan dikasih ayam, dikasih uang ayamnya, kasihkan jagung dan dedak. Lakukan perhitungan jujur seperti ini, ayam saudara akan berkembang. Loh Pak, ayam 10 kapan kayanya? Kapan berhasilnya? Saya bilang buat Bapak Ibu. Saya kasih testimoni dulu. 2014 ya, berarti sekitar hampir 9 tahun lalu. Saya ketemu teman, saya diangkat jadi konsultan. Dia punya kambing, modalnya itu segini Bapak Ibu. 30M. Kambingnya dia 3.000 ekor. Menurut Bapak Ibu senang enggak saudara punya uang 30M, punya kambing 3.000? Senang sekali, betul? Saudara pilih mana? Punya 30 dengan 3.000 atau punya 1 ekor kambing? Maunya yang 3.000, betul ya?
Saya bilang, ini yang punya ini adalah direktur bank. Dia direktur bank ya cukup ternama di Indonesia. Terus dia ketika dia punya ternak segitu, saya bilang ke dia, ini profesornya 2, dokter hewannya ada 10 di tempat kandang ini. Tanahnya dia 17 hektar, semua sudah terintegrasi sebenarnya. Pakannya pakan rumput gajah sama hijauan. Saya bilang ke dia, Pak, kalau ini saya analisa enggak bisa. Kalau boleh, ayo kita taruhan ya, 3 tahun ke depan, kambingnya siapa yang lebih banyak? Saya hanya mulai dari 1 ekor. Dalam 3 tahun Bapak Ibu, kambingnya dia berkembang, tapi tidak nutut di operasional. Akhirnya kemarin saya ketemu waktu sama-sama ngajar di Aplen, ini adiknya bosnya, saya tanya, gimana kambingnya? Sudah dijual Pak. Oh. Jadi kalau Bapak Ibu cek kambing bur Indonesia itu punya dia. Sekarang sudah tidak realistis jual kambing satu harga 30 juta. Siapa yang mau beli? Saya mulai dari 1 ekor, sekarang ya sudah jadi ratusan. Nah, pertanyaannya satu, orang selalu kepengen besar. Saya katakan besar itu bohong. Mulailah dari yang paling kecil. Kenapa sih Pak kalau saya ngajari Bapak Ibu ya cuma pelihara kambing 1 ekor, ayam 10 ekor. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita percaya konsepnya, rezeki itu pemberian atau dicari? Saya ulangi lagi, rezeki itu pemberian atau dicari? Siapa yang pernah kepingin lahir ke bumi dulu, ada enggak? Coba saya tanya, mungkin ada orang hebat di sini, saya dulu cita-cita kepingin lahir ke bumi gitu, ada enggak? Enggak ada ceritanya orang mau lahir ke bumi. Orang tua kita pun enggak tahu kita lahir seperti apa, kita jadi apa, kita enggak ada yang tahu. Artinya apa? Kita harus dasari betul. Bertani itu rezekinya dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Itu kata kunci nomor 1. Jadi, daripada repot, mulailah dari yang ada. Orang itu kan kepingin diberi tanggung jawab besar, betul atau tidak? Kalau diberi tanggung jawab besar itu senang atau tidak sebenarnya? Enak mana, diberi tanggung jawab besar atau sedikit? Enak yang kecil. Tapi ini konsepnya. Kalau dikasih kambing 1, alhamdulillah. Karena bahasanya dirubah. Karena saya cuman punya kambing 1, saya akan rawat sebagus mungkin. Bisa atau tidak kalau cuma kambing 1 dirawat sebagus mungkin? Kalau dirawat sebagus mungkin, kambing itu jadi teman atau jadi lawan? Jadi beban atau jadi teman kira-kira bagi kita? Saudara kalau teman dengan kambing, saudara ngerti enggak kira-kira bahasanya kambing akhirnya? Saudara bisa enggak merasakan, oh kambingku lapar, oh kambingku susah, oh kambingku sakit, bisa merasakan enggak kira-kira? Saya minta tolong. Di dalam bertani dan berternak, itu cuma 1 kata ini, tanggung jawab. Kambing ciptaannya siapa? Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngerawat 1 ekor, 10 ekor ayam, 1 ekor kambing dengan sebagus mungkin, yang tidak dilihat orang, yang tidak dipuji orang, yang tidak menyebut saudara menjadi orang kaya, tetapi ada 1 yang melihat itu. Tanggung jawab Bapak Ibu itu akan dilipat gandakan. Jadi kita akan kaya Bapak Ibu karena terpaksa. Siapa yang kepingin terpaksa jadi kaya? Saya tidak pernah mau kepingin kaya. Bukan Pak, saya tidak pernah mau kepingin kaya. Kalau hari ini ada orang nyebut saya kaya itu karena terpaksa saya saja jadi kaya. Coba saudara cerita gitu ke orang, kira-kira orangnya bingung enggak? Bingung, karena orangnya enggak pernah kaya. Fair, saya dari orang miskin. Saya dari orang enggak punya. Saya gagal dalam bisnis pertanian Bapak Ibu 18 kali. Kegagalan saya. Gara-gara apa? Gara-gara saya butuh uang. Saya ulangi ya, saya ulangi. Usia 16 tahun, saya cerita di sini.
16 tahun masih muda ya. Saya punya cita-cita membangun pertanian Indonesia. Saya butuh untuk membangun tempat sekolah, saya butuh uang sekitar 12,5 M. Untuk membangun ini saya bekerja mati-matian. Saya bekerja mati-matian untuk mencari uang. Hasilnya apa? Gagal total. 18 kali gagal. Padahal usaha saya bukan nanggung-nanggung loh Bapak Ibu. Usia 16 tahun, itu penghasilan saya per hari 1 juta, 1,5 juta. Jualan lombok sama bawang merah. Saya sambil kuliah saya nyewa lahan, terus begitu pekerjaan saya setiap hari. Pokoknya setiap hari saya bisa jualan lombok itu 2 kintal sampai 3 kintal per hari. Waktu itu harganya cabai Rp5.000, cabai Taiwan. Itu harga terendah, kadang bisa sampai 10.000 juga. Ketika usia saya segitu sambil kuliah pendapatan saya sudah besar. Usia saya 24 tahun saya sudah punya kandang ayam jumlahnya sekitar 78.000. 1 bulan omset saya 2 bulan sekali ya ayam potong ya itu 1 M zaman itu. Kandang saya 12 hektar. Itu saya beli dari kecil. Pokoknya slogan saya setiap bulan saya beli tanah 1 hektar zaman itu. Tapi minta maaf, harganya tanah murah zaman itu ya, jangan dibanding dengan sekarang. 1 mangkok bakso zaman sekarang. Tapi apakah itu bisa mewujudkan mimpi saya punya uang ini? Tidak pernah punya uangnya saya. Akhirnya masalah ayam itu ternyata 2 kali untung, 2 kali impas, 2 kali rugi dalam 1 tahun. Akhirnya itu tidak membuahkan hasil yang signifikan. Terus saya bisnis kambing, bisnis kayu, dan semua bisnis saya lakukan. 18 kali saya gagal. Dan saya tidak pernah jadi miliarder. Saya merubah konsep hidup saya, itu baru, belum lama. Tahun 2010. Gara-gara apa? Saya buat teori, 1 ekor kambing 6 tahun jadi miliarder. Dari 1 ekor kambing saya 1 tahun lebih sedikit jadi 400 Bapak Ibu. Setelah jadi 400 mati semua. Tinggal 3 ekor. Ini sejarahnya. Ketika itu terjadi saya betul-betul putus asa. Saya sudah ngajari orang jadi miliarder mulai tahun 2007. Jadi tahun 2007 saya kemana keliling ngajari orang menjadi petani miliarder itu dari situ. Yang keren satu, sebenarnya waktu itu saya belum siapa-siapa. Rumah saja belum punya. Walaupun punya tanah hektaran tapi rumah pribadi yang saya tempati yang layak belum punya. Hingga akhirnya saya betul-betul putus asa. Saya sudah mogok waktu itu, saya tidak akan ngajar tentang pertanian, saya tidak akan ngomong tentang pertanian. Pada waktu itu pertanian saya full kimia, ya ayam bukan organik, pokoknya yang penting ayam potong gitu ya. Akhirnya dari sana saya berubah. Terus minta maaf ini secara hati ya, ini spiritual saya. Saya mendengar satu bisikan begini, apakah kalau kamu punya uang 12,5 miliar visimu akan tercapai? Akhirnya saya jawab tidak. Saya yakin tidak. Mulai hari itu saya tidak pernah berdoa untuk minta namanya uang. Saya tidak pernah minta namanya rezeki. Yang saya minta cuma 1 mulai hari itu. Saya mau setiap saya melangkah tolong pegang tangan saya. Supaya kalau saya tetap kuat melakukan pekerjaan ini. Bapak Ibu minta maaf. Ngajar pertanian itu bebannya minta ampun loh. Saya harus katakan fair. Ngajar ilmu pertanian itu bebannya minta ampun. Saya sampai boleh saya katakan kalau saya bilang ke Gusti Allah ya. Saya bilang begini loh Bapak Ibu. Gusti Allah siapa orang yang mau tak ajak mati? Loh, bertani itu minta maaf. Semua orang butuh makan, betul? Semua orang makan ayam, makan telur, makan sayur, makan beras. Semua orang makan. Tetapi masalahnya satu, ini pekerjaan yang
permintaannya besar sekali. Tapi kenapa kok peminatnya enggak ada? Enggak ada lowongan jadi petani gitu, enggak ada yang daftar loh Bapak Ibu. Yang bapaknya petani, kemarin di Madura kita tanya ke petani, kenapa sih petani di Madura tidak ada yang mau jadi petani? Bapaknya bilang, nah kamu sekolah yang pintar supaya besok tidak jadi petani. Karena yang nyuruh orang tuanya ternyata, betul enggak? Loh, kalau begini terus gimana ceritanya? Saya sendiri menemukan jalan buntu semuanya. Coba hitung, ada yang peternak kambing di sini? Ada? Siapa Pak? Fair. Hitung, untung atau rugi Pak? Baru 4 bulan jalan Pak. Baru 4 bulan jalan. Tidak apa-apa, ceritakan. Mulai dari berapa? 10 ekor. Betina bunting, Iya. 1 pejantan. Oke. Terus pelihara 4 bulan, beranak. 4 bulan. Berarti sudah bunting semua belinya. Ya. Oke. Baru beranak berarti 4 bulan, berarti buntingnya bunting 2 bulan ya waktu itu ya. Oke. Ayo kita hitung sama-sama. Tahu kambing? Fair, saya hitungkan fair. Satu orang itu maksimal pelihara 60 ekor. Itu maksimal. Dengan catatan rumputnya sudah tersedia. Jadi kalau seandainya gaji di tempat Bapak berapa Pak? Gaji harian tukang ngarit. Enggak, yang ngarit kan enggak mungkin ngarit sendiri kan? Sebulan sekali saya fermentasi, kerjanya ambil dari grab. Enggak, artinya jenengan sendiri yang kerja? Ada karyawan paruh waktu. Paruh waktu, berapa gajinya? Berapa gajinya? Saya bayar 1 juta sebulan. 1 juta sebulan, enggak apa-apa, tulis saja, 1 juta per bulan. Oke ya Pak ya, kali 4 ya Pak berarti ya? Oh iya, 4 bulan. Kalau Bapak buat silase berarti kan Bapak harus ngasih dedak, betul ya? Ya. Dedaknya berapa kilo Pak sebulan? Ini yang membuat untung Bapak Ibu. Kalau saudara bisnis ternak, bisnis apapun, kalau tidak ditulis, itu membuat untung. Karena rumusnya rugi laba, itu kan cuma sepele, penjualan dikurangi dengan biaya, betul kan? Lah kalau biayanya lupa, untung, itu keren itu. Nah, tapi kalau itu dihitung, apalagi kalau pakan itu sampai beli, tidak akan untung. Saya punya sapi Bapak Ibu, sapi, kalau sapi saya itu hitungannya jelas. Satu sapi itu habisnya 4 kol sape ya. Kurang lebih pakannya itu sekitar 4 ton sampai 6 ton lah. Pakannya sapi dalam setahun. Satu Elsa itu harganya sekitar 500 sampai 600 ribu. Jadi biaya untuk beli pakan itu total 2.600.000, itu orang kirim. Terus habis gitu seandainya saya hitungkan buat Bapak Ibu. Enggak saya hitung tenaga yang ngasih makan loh ya. Saya cuma beli pakannya saja, seharga 2.400.000 setahun. Untung atau rugi harusnya? Sapi saya sapi betina semua. Kalau seandainya setiap tahun sekali dia beranak, kita pasti untung. Setuju? Tetapi kalau sampai molor setahun setengah, kita sudah impas. Apalagi 2 tahun sekali beranak, kita pasti rugi. Karena itu, karena saya tahu pertanian itu seperti itu, saya bingung mau ngajarnya kayak apa. Ayam kampung, siapa pernah pelihara ayam kampung dan dihitung? Kalau ini dihitung, saya minta tolong dihitung. Saya tunjukkan. Ayam kampung itu untuk mencapai berat 1 kilo, 1,5 kilo, dia butuh pakan kalau 1 kilo butuh 4 kilo, kalau 1,5 kilo butuh 6 kilo. Seandainya pakan itu dipakani harga termurah, pakani dedak saja. Harga berapa dedak hari ini? 5.000. 5.000 kalau kali 4 berarti 20.000. Kalau bebeknya, Pak bebek saya enggak beli dari induknya makan enggak? Itu ketemu, kalau bebek sendiri itu ketemu di angka 4.000, kalau bebek beli ketemu di harga 7.000.
Berarti modalnya ayam itu 27.000 untuk mencapai berat 1 kilo. Terus yang kedua, ada matinya enggak kira-kira? Ada. Jadi kalau ditambah mati sudah 30.000. Kalau Bapak Ibu yang beli itu cuman bukan ditimbang kilo, tapi yang beli cuman ke rumah, itu paling ditawar 35.000, 40.000, betul kan? Untung Pak kelihatannya 10.000, yang ngasih makan setiap hari asal tidak dihitung. Itulah pertanian. Dari sana Bapak Ibu, itu yang membuat saya pusing. Terus terang itu yang membuat saya betul-betul tidak tahu saya harus ngomong apa tentang pertanian dan peternakan di Indonesia. Sekarang ke padi. Ada yang tanam padi di sini? Banyak. Yang daerah mana lah kira-kira? Pantura lah. Pantura itu biasanya tembus 6 ton ya sehektar ya. Berapa? 5 ton. 5 ton. Harga sekarang kan harga spektakuler 7.000 lebih. Kalau harga standar kan 5.000, betul ya? Kita ngomong fairnya. Kalau keluar 5 ton kali 5.000 ketemu 25 juta. Biayanya padi kalau dengan sewa dan sebagainya Bapak Ibu itu ketemu 15 juta sampai 16 juta. Itu kalau tanah dihitung sewa. Jadi keuntungannya cuma 9 juta. Kelihatannya untung Pak, kalau 1 hektar. Lah kalau tanahnya penduduk apakah ada 1 hektar? Kalau tanahnya cuma 1/4 hektar berarti 4 bulan cuma dapat 2 juta Bapak Ibu. Kalau dihitung untuk makan cukup atau tidak? Dari sanalah saya bingung aja pertanian. Fair, saya harus bicara jujur. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tahun ini mulai tahun 91 saya punya visi. Saya baru bisa bangun tempat pelatihan tahun 2012. Butuh waktu berapa tahun? 30 tahun. Saya ulangi. Saya mencapai itu jalan itu butuh waktu yang lama sekali. Setelah jadi tempat pelatihan, ini saya mau katakan jujur. Saya buka pelatihan Bapak Ibu yang daftar penuh. Terus materi itu belum saya ketik 1 huruf pun. Kenapa kok begitu? Karena saya tahu latar belakangnya enggak mungkin untuk kita berhasil. Akhirnya 10 menit sebelum saya ngajar, teman-teman sudah di dalam, habis makan, santai, saya mau ngajar, habis sarapan pagi, baru saya ambil laptop, baru saya ketik waktu itu. 10 menit saya buat materi. Dan dari sanalah muncul terobosan. Dari sana mengubah hidup saya tentang pola pertanian terpadu. Karena itu saya singkat di poin nomor 3. Tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Jadi dari sana keuntungan semua saya hapus, saya ganti dengan tani adalah tawakal, niat, ibadah. Kenapa saya harus ngomong tentang tawakal, niat, ibadah? Bukan lagi keuntungan yang kita kejar, tapi ibadah yang kita kejar supaya kita mendapatkan rezeki. Syukur-syukur kalau dikasih rezeki. Bener loh Bapak Ibu, kita harus sampai syukur-syukur loh ya. Saudara tanam bagus-bagus, dikasih hujan setiap hari, 1 minggu hujan tidak berhenti ya, almarhum. Betul atau tidak? Betul, ternak sudah bagus-bagus, tahu-tahu kedatangan tamu, tamunya habis megang ayam sakit, megang ayam saudara, 1 kandang bisa mati Bapak Ibu. Betul atau tidak? Karena itu ternyata bisnis di pertanian adalah bisnis yang betul-betul tergantung kepada Gusti Allah sendiri. Loh Pak, kalau begini ceritanya bagaimana bisa berhasil? Tadi, semua kebutuhan ini besar. Jalannya sempit. Karena itu hari ini kita rubah konsepnya. Saudara banggalah menjadi petani. Karena apa? Dari jalan yang lebar, ini cuma ketemu 1 jalan kecil aja yang bisa berhasil. Pernah punya cerita teman-teman yang habis pensiun punya uang banyak, terus ternak, terus bertani, terus bangkrut, banyak enggak? Banyak sekali. Karena itu yang gagal jangan ditiru.
Saudara di sini 2 hari, kita akan belajar, nanti malam kita akan diskusi sampai malam, saya akan tunjukkan trik-trik yang harus kita lewati. Bagaimana caranya melewati jalan ini. Bahkan boleh saya katakan di YouTube saya sampai membuat komentar seperti ini. Pertanian itu seperti melewati jalan Sirotol Mustaqim, betul? Pernah baca itu, pernah dengar itu? Karena itu pengalaman saya sendiri. Yang membuat saya tetap bertahan menjadi petani. Itu betul-betul hanya karena keajaiban. Hanya karena berkah, bukan karena pinter, bukan karena bisa. Karena apa? Semuanya di dalam bidang pertanian itu hanya tergantung saja. Paham maksud saya di sini? Hari ini, setelah ini saudara Bapak Ibu akan praktek untuk membuat 7 macam, mungkin tidak tahu berapa yang kita selesaikan hari ini, kan besok tetap ada praktek lagi. Jadi semampu kita akan belajar. Nah, nanti ketika belajar ini semua Bapak Ibu, ingat baik-baik. Pupuk ini wajib Bapak Ibu pelajari sedemikian. Karena apa? Kunci utama kesuksesan itu di situ. Saya kasih contoh. Limbah lebih mahal daripada barangnya, betul? Saudara pernah tahu kubis? Tahu kubis ya? Kubis itu berapa harganya? Termahal 10.000, sudah sangat mahal, betul? Kalau 10.000 itu Bapak Ibu olah, dijadikan set PT, set perangsang tumbuh, paling murah berapa pernah beli set PT? POC yang set PT gitu pernah beli? Paling murah berapa? 30.000, betul kan? Coba saya kasih tahu triknya. Seandainya set PT, kalau di tempat kita harganya 35 mungkin ya. Nanti, kalau ini harganya rata-rata 30.000. Set PT ini kalau seandainya kita buat auksin itu salah satunya dari kubis gitu ya. Nah, saya bilang jujur, harga kubis pernah enggak tembus 30.000? Enggak pernah. Padahal kalau saudara mau buat auksin, saudara cari kubis yang paling busuk, yang paling jelek, saudara olah, saudara jadikan itu menjadi pupuk, harganya 30.000. Berarti kalau gitu kita tanam kubis, kita jual jadi auksin lebih untung atau tidak? Nah, ini adalah strategi. Pertanian itu harganya selalu mahal atau selalu murah? Tidak mesti. Kadang mahal, kadang murah. Kalau mahal, jual. Kalau murah, buat pupuk. Padahal kalau dijual buat pupuk lebih mahal atau lebih murah? Kira-kira untung uangnya? Lebih mahal. Nah, jadi apa yang membuat saya tetap bertahan menjadi seorang petani setelah saya bisa ngolah limbah? Paham maksud saya? Sapi dari 7 ekor, sekarang sapi saya sudah ratusan ekor. Kenapa kok sapi saya bisa ratusan ekor? Karena saya tidak pernah jual sapinya. Yang saya jual cuman kencing sama kotorannya. Kalau kencing sama kotoran, tempat saya mahal Bapak Ibu. Di tempat saya mahal jualnya. Tapi kalau kita buat yang sederhana saja, jadi kompos saja. Seandainya kompos cair dengan jual 15.000 1 liter. Sudah murah kan sebenarnya untuk kompos ya. Kompos cair itu sama dengan POC, 15.000 1 liter kan sudah murah. Satu hari sapi kencing itu 30 liter Bapak Ibu. Jual kencingnya sapi saja 30 liter kali 15 ketemu berapa? 450.000. 1 bulan berarti 15 juta. Lebih mahal mana kencingnya sama sapinya? Tapi ya jangan semua kencing yang jual nanti nyeret. Enggak, artinya begini. Ini adalah potensi. Membuat pupuk itu adalah jalan satu-satunya. Kalau boleh saya katakan, kita ini semua sampah tanpa punya ilmu. Kita menjadi orang-orang yang tidak berguna kalau kita tidak punya pengetahuan. Karena itu sama dengan sampah. Sampah ketika kita olah, kita jadikan sesuatu, dia menjadi berkah. Jadi kalau kemarin di Madura lebih keras kalau kiai yang ngomong. Jadikan yang laknat-laknat itu menjadi yang laknat-laknat kok dijadikan sampah. Sudah sampah ini laknat ini. Jadikan berkah.
Ayo kita rubah semuanya. Dari mana? Dari buat pupuk. Bapak Ibu akan saya ajar langsung di sana, nanti untuk buat pupuknya. Kita akan belajar semampu kita hari ini berapa. Jadi kita mulai dari limbah rumah tangga, buat pupuk cair, buat pakan. Nanti tolong satu ya, Bapak Ibu sudah datang ke sini, sudah habis transport, sudah bayar, tolong dilakukan loh ya. Kalau nggak dilakukan kan rugi sendiri loh ya. Jangan mau rugi, oke ya. Kita mulai dari yang paling sederhana sampai kapan, nanti selesai, enggak apa-apa. Kita malam nanti diskusi. Saya minta tolong nanti selesai acara pelatihan, jam 5 segera mandi, kita datang di sini 6:30, nanti saya sampai jam 11. Kalau ada bisa waktu tidur, tidur dulu sebentar nanti ya. Tapi kita praktek dulu sekarang ini. Dapat kita praktek.